Padahal cuman keceplosan bilang cinta ke seorang polwan cuy, demi bisa nyelamatin temennya. Cuman malah si MC itu malah berhasil ngegaet hatinya itu cuy. Ya meskipun nih polwan kata gue rada yandere anjir. Ya di sini setelah gue lihat manga ini ya kan, yandere kata gue itu bukan berarti ceweknya haus akan cinta. Tapi di sini ya karena mereka itu kelamaan jomblo anjir, makanya mereka itu bisa gila gara-gara haus cinta coy. Oke, jadi kali ini ya kan gua itu bakalan ngebawain cerita tentang manga yang ngisain kisah si polwan yang jatuh cinta sama si MC secara gak sengaja cuy. Dan judul manga ini itu adalah Sagishito Keisatsu no Renai Kyore. Dan ya biar gak lama-lama ya kan, karena mungkin ya gua setelah bahas ini bakalan ngebahas manga yang lama ya kan. Jadi next bakalan gue lanjutin manga sebelumnya itu cuy. Nah, jadi manga ini akan itu dibuka sama kita diliatin sama seorang MC yang bilang jika ada pasangan pria dan wanita, bagaimana cara lu mendefinisikan hubungan mereka berdua? Apakah sepasang kekasih atau mungkin cuman sebatas teman, sembari si MC itu malah menghindar dari suapan ceweknya gitu cuy. Ya di sini gue heran anjir, udah disuapin ya kan sama cewek cakep tapi malah si MC ngelas anjir. Bahkan ya nih cewek itu kayak sampai curiga gitu cuy. Padahal ya si cewek itu kayak sampai ngebikinin si MC bekal anjir, karena saking cintanya dia kepada si MC. Cuman di sini si MC malah kayak gak tahu, malah takut anjir. Nah, di sini kilas balik ceritanya cuy. Di sini ya kita itu dikenalin sama seorang MC yang bernama Sagino yang malah ngedate sama nenek-nenek sugar. Bahkan ya sampai dirinya itu rela gitu cuy ngasihin formulir pernikahan antara dirinya dan si nenek sugar cuman buat ngejalanin misinya sendiri. Namun ya di sini alih-alih misinya Sagino itu buat menggait hartanya, di sini ternyata itu cuy alasan kenapa Sagino itu ngelakuin hal ini itu sebenarnya cuman karena misinya dia oleh anggota gengnya sendiri. Ya di sini sirkanya Sagino itu bilang kalau target selanjutnya dia itu adalah target terakhir. Ya meskipun setelah ngeliat targetnya ya kan Sagino itu baru sadar gitu cuy kalau ya targetnya dia itu adalah seorang polisi wanita cuy. Ya di sini itu sebenarnya gue bikin dirinya jadi takut berat gara-gara takut identitasnya itu kebongkar cuy. Mana ya di sini gilanya misinya ini itu harus dilakuin di keesokan harinya cuy. Jadi si Sagino kagak ada waktu buat prepare hal yang kagak penting. Ya di sini karena kagak mau ngacauin ya kan, di sini Sagino itu pada akhirnya nurut gitu cuy permintaan dari si anggota geng dan gak basa-basi cuy. Di keesokan harinya si Sagino itu langsung datang ke sebuah kantor polisi tempat si polwan itu bekerja. Ya di sini dirinya itu hanya diem doang gitu cuy. Cuman ya di sini pada saat dirinya tuh lagi diem, malah dia itu ditodong pistol sama si polisi yang jadi target dirinya. Ya di sini si Sagino itu ditanyain gitu cuy soal identitasnya. Namun karena dia itu gak punya identitas asli, dia tuh bilang kalau ya dirinya itu gak punya kartu identitas karena hilang gitu cuy. Ya di sini pada akhirnya ya kan sama si polwan ini si Sagino itu diberi sebuah surat gitu cuy buat diisi sama si Sagino. Ya di sini sembari ngisi surat tersebut, si Sagino itu mulai belaga kayak menginvestigasi si polwan ini cuy. Namun ya ini gebleknya ya kan, si Sagino itu kayak demi ya kan ngebikin si polwan itu jatuh cinta. Di sini malah Sagino itu bilang gitu cuy kalau ya si polwan ini itu cakep banget menurut dirinya. Ya di sini awalnya si polwan ini ya kan itu kayak jutek banget gitu cuy sama si Sagino karena yang ngerasa si Sagino itu lagi menggoda dirinya. Bahkan ya sampai di sini Sagino itu kayak rela gitu cuy ngajak makan siang si polwan ini. Demi apa? Demi ngelancarin rencana dari anggota gangsternya. Nah udah di sini sama si polwan ya kan, si Sagino itu kayak malah kena semprot gitu cuy gara-gara ngajak dirinya makan bersama. Ya di sini si Sagino kata gue itu kayak sangat tidak mudah menyerah anjir. Bahkan ya di sini dirinya tuh kayak tetap kekeh gitu cuy dan balik ngegoda si polwan sampai ya dirinya itu kayak malah mengucapkan gitu kalau ya dirinya itu sepertinya udah jatuh cinta sama dirinya cuy. Yang sampai itu ngebikin si polwan jadi bingung seketika gitu cuy. Cuman ya di sini sama si polwan permintaan makan bersama ya kan sama si Sagino itu pada akhirnya dia terima itu cuy. Ya di sini mereka berdua itu kayak kagak pakai lama ya kan, langsung ya kan di awal itu juga mereka itu langsung ngadain yang namanya ngedate bareng di sebuah restoran cuy. Cuman ya yang ngebikin salfuk ya kan, meskipun di sini si polisi itu kayak diliatin kayak ngerasa biasa aja,
Tapi di dalam hatinya cuy, dirinya itu bahagia banget karena dapat banyak pujian dari si Sagino cuy. Sampai ada sini gara-gara overdosis kalimat pujian dan godaan dari si Sagino, itu malah ngebikin si Polwan jadi tumbang seketika cuy. Ya ada sini pada akhirnya ya sebenarnya itu kayak misi Sagino itu udah clear gitu cuy di sini, yaitu intinya cuman ngebikin si Polwan itu gak ngacauin rencana dari anggota gangsternya. Tapi ya di sini ini rencana malah kebablasan anjir kesuksesannya gitu cuy. Yang sampai itu malah ngebikin si Polwan jadi ngajak nikah si MC anjir. Waduh coba kata gue sih. Ya sontak karena langsung diajak nikah ya kan, itu ngebikin Sagino jadi langsung menolak gitu cuy. Dan dirinya itu bilang gimana kalau kita itu mulainya dengan menjadi seorang kawan. Ya di sini ya kan, karena dia bilang cuman jadi teman aja ya kan, itu malah ngebikin si Polwan malah kabur entah kemana gitu cuy. Bahkan dia itu kagak ngejelasin mau pergi kemana. Dan ternyata ya kan setelah sekian lama nungguin, ternyata si Polwan ini itu malah lagi nangkep temannya si MC anjir. Bahkan dia langsung ditembakin sama dia gitu cuy. Cuma dia di sini karena takut ngelihat rencananya itu gagal dan kedoknya itu dibongkar ya kan sama temennya sendiri yang lagi ditembakin sama si Polwan. Di sini ya si Sagino itu langsung ngedorong si Polwan gitu cuy, dan dirinya itu langsung kayak memeluk si Polwan tadi sambil kayak seolah-olah lagi nyelamatin dirinya, padahal dia itu berniat nyelamatin temennya anjir. Waduh, cuman ya yang lawaknya kata gue di sini ya kan, gara-gara hal ini gitu cuy, itu kayak malah ngebikin si MC jadi bisa naklukin hati si Polwan anjir. Sampai di sini si Polwan itu bilang bukan sebagai teman, tapi gimana kalau sebagai seorang kekasih. Ya di sini karena jawaban ini kan itu ngebikin Sagino jadi kagak bisa mundur anjir. Mana ya dia itu kayak awalnya cuman sebatas ngejalanin rencana doang, malah berakhir ngebikin jatuh cinta si Polwan kepada dirinya gitu cuy. Sampai ya dia itu kayak malah jadi kayak ngelakuin lamaran gitu kepada si Polwan anjir. Ya meskipun di sini Sagino itu kayak tetap kekeh gitu cuy, kalau ya dia itu kagak mau kalau lebih dari sekedar kekasih. Ya waduh kata gue sih ini sangat disayangkan banget ya kan. Apalagi di awal si Sagino itu bilang kalau dirinya tuh jatuh cinta, tapi di tengahnya dia malah bilang gimana kalau cuman sekedar temen doang. Ya kata gue sih kapan lagi ya kan lu tuh dapat PNS dan juga hidup lu bakalan terjamin anjir, gara-gara tunjangannya gacor parah coy. Kalau gue sih fix gue terima ya kan. Gak apa-apa sih punya istri kayak rada yandere dikit. Yang penting itu setiap malam sepertinya harus ngasih jatah sih, biar kalau kita tidur itu kagak dicekik anjir sama dia gitu cuy. Punya istri yang kecekik lo di malam hari itu rasanya kayak mana ya? Lu tidur nyaman, paginya udah masuk isekai. So jadi gimana dari kalian? Ini part 1 aja ya kan, karena kata gue sih ceritanya lumayan lawak sih. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue disini undur diri, see you next time, sampai jumpa lagi cuy.